Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah di hari ini. Mari bersama menyiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan dengan menaikkan lagu kita, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang dapat ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu Tuhan adalah bintang yang cerah, musafir tiada tersesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, ulang firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, firman-Mu adalah kebun yang indah, dan biarlah kami menikmati keindahannya, dan kami dapat juga membagikan keindahan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk membaca, merenungkan, dan juga belajar dari firman-Mu. Besertalah Tuhan dengan kami dimanapun kami berada pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayat 15-17. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu bapak saudara-saudari, ada cerita tentang seorang pemilik rumah yang berbuat baik kepada orang asing yang lewat di depan rumahnya. Ceritanya begini. Pemilik rumah ini punya rumah dengan halaman yang tidak ada pagar. Jadi di kompleks perumahannya memang nggak ada pagar. Dan cerita ini terjadi di luar negeri ya ibu bapak saudara-saudari, jadi aman gitu ya. Tidak ada pagar di rumahnya dan dia punya halaman rumput yang luas serta juga jalur mobil untuk menuju ke garasinya dia. Dan jalur mobilnya itu dari semen gitu ya. Nah, satu kali dia punya CCTV yang dipasang untuk melihat apa yang terjadi di halaman rumahnya itu. Nah, suatu hari ibu bapak saudara-saudari dari tempat kerjanya dia melihat bahwa dari hasil rekaman CCTV-nya itu ada seorang anak kecil naik sepeda, lalu anak kecil itu masuk ke
halaman rumahnya dia yang di semen itu, lalu kemudian naik sepedanya itu berputar lalu ya udah ke jalanan lagi. Dan anak kecil ini didampingi oleh orang tuanya gitu. Lalu ternyata itu bukan cuma sekali itu anak itu melakukan hal tersebut. Setelah dia mencoba mengecek CCTV-nya, rupanya anak itu sering seperti itu. Anak itu naik sepeda, lalu ketika sepedanya itu sudah di depan rumah si orang itu, maka anak itu akan mengendarai sepedanya masuk ke jalur mobil di halaman rumah orang itu. Sekali keliling itu udah keluar. Berkali-kali kayak begitu. Nah, ibu bapak saudara-saudari, lalu apa yang dilakukan orang ini? Nemui anak kecil dan orang tuanya lalu menegur mereka, memasang palang gitu ya, pelang, dilarang masuk ke halaman orang atau apa gitu. Ternyata yang dilakukan oleh orang ini adalah hal yang luar biasa. Karena dia tidak melarang, dia tidak marah, dia tidak kesal dengan apa yang dilakukan oleh anak kecil itu. Bahkan dia mau mencoba membantu anak kecil itu untuk dapat lebih senang lagi datang ke halaman rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil kapur, lalu kemudian dia menggambar sebuah rute di jalanan, di halaman rumahnya itu, dari luar gitu sampai ke jalan lagi. Yaitu jalur sepeda buat anak itu. Dan demikianlah ketika esok harinya anak itu dengan orang tuanya melewati rumah tersebut dan ngelihat, kok ada jalur sepeda nih gitu ya yang digambar dengan kapur. Mula-mula anak ini ragu, tapi terus dia ikutin tuh ya jalur yang dibuat dengan kapur itu, lewat lalu udah pergi. Nah, bersama dengan waktu, anak ini semakin lihai mengendarai sepedanya dan semakin lihai mengikuti jalur itu. Kalau awalnya kayak keluar-keluar jalur gitu mengendarai sepedanya, lama-lama anak itu sangat lihai. Begitu dia masuk ke jalur itu, syut, langsung cepat sekali dia sudah keluar. Lalu orang ini, pemilik rumah ini, kemudian melakukan sesuatu lagi. Apa itu? Dia hapus jalur sepeda yang dia buat dengan kapur itu. Lalu dia ganti dengan jalur yang lebih sulit. Untuk membantu anak itu mengendarai sepeda dengan lebih canggih lagi, jadi tempat belajar gitu ya. Dia gambar dengan lebih sulit. Dan demikianlah besok harinya ketika anak ini dan orang tuanya melewati rumah itu, mereka kaget, kok jalurnya berubah. Ternyata jalurnya sudah jadi lebih sulit. Dan anak ini kembali belajar untuk menyusuri jalur yang baru itu sampai dia keluar lagi. Dan besokannya begitu. Dan setiap kali anak itu lewat, dia mengikuti jalur tersebut, jalur yang lebih sulit itu. Dan makin lama akhirnya anak ini makin lihai mengendarai sepedanya. Dan demikianlah kemudian orang ini menambahkan lagi sesuatu kepada jalur itu. Dia tambahkan gitu ya jalurnya menjadi lebih rumit lagi, belok-beloknya. Terus ditambahin kayak ada gambar rambu-rambu, ada gambar mesti ngerem, ada gambar mesti ngebut dan sebagainya. Dia bikin dengan gambar pakai kapur. Dan dia suka mengamati ya di CCTV-nya. Apa yang dilakukan anak itu. Dan makin lama anak itu ya makin jago gitu ya naik sepeda di halaman rumah itu. Dan bahkan bukan cuma anak itu aja. Karena ternyata hal itu kesebar ya dari mulut ke mulut bahwa ada jalur sepeda loh di rumah tersebut. Dan akhirnya ada anak-anak lain yang juga main sepeda, belajar untuk bersepeda di rumah itu dan kemudian berlatih. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya terenyuh ya waktu mengetahui ada kisah tentang hal seperti itu. Betapa si pemilik rumah ini melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang tidak dia kenal. Dia tidak kenal anak itu, tidak kenal orang tuanya, dan dia juga sebenarnya tidak punya urusan dengan anak itu dan sepedanya. Dan mungkin kalau misalnya orang ini orangnya sensitif gitu ya, dia malah mungkin melarang anak kecil itu masuk ke halaman rumahnya. Karena ya untuk keamanan atau supaya jangan nanti halaman rumputnya ikut rusak dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan oleh orang ini justru menunjukkan kebaikan hatinya. Dia melakukan sesuatu yaitu menjadikan halaman rumahnya sebagai tempat latihan bersepeda bagi si anak kecil.
Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan yang tidak terduga dapat dilakukan oleh banyak orang dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya oleh orang-orang lain tentu saja, juga di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi dunia ini. Dan menjadi kesaksian dan berkat itu melalui tentu berbagai cara, termasuk melalui perbuatan dan perkataan kita dalam keseharian kita. Dan terkadang-kadang ketika kita berbuat baik atau juga mengatakan hal yang baik, mungkin respon orang lain kepada kita tidak selalu sesuai apa yang kita harapkan. Mungkin orang akan menjadi menolak atau tidak percaya, atau mungkin orang juga tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Tapi biarlah itu tidak menyurutkan kerinduan kita untuk terus melakukan apa yang baik dalam kehidupan ini. Kebaikan bagi orang-orang yang kita kenal, bahkan bagi orang-orang yang sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita, juga melakukan kebaikan untuk orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Di dalam pembacaan Alkitab kita dari 2 Tesalonika pada hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, Alkitab berbicara tentang Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tentang Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang memberikan kita pengharapan. Di dalam iman kita bertumbuh dalam kehidupan kita, dan iman itu bukan hanya soal kita dengan Tuhan, tapi soal bagaimana kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kadang-kadang apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita mungkin memiliki tantangan, kesulitan, resiko. Nah, kita hayati apa yang ada di dalam ayat 17 dari Alkitab kita. Bahwa iman kita di dalam Tuhan kiranya menghibur dan menguatkan hati kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Apa artinya? Artinya adalah ketika kita melakukan sebuah pekerjaan atau perkataan yang baik kepada orang lain, dan kita menemui kesulitan, kita menemui tantangan, kita menemui penerimaan yang tidak mudah, janganlah itu menyurutkan diri kita untuk terus berbuat baik. Biarlah kiranya kita berbuat baik dan mengatakan apa yang baik kepada banyak orang dalam kehidupan ini, bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal dan tidak bisa membalas kebaikan itu kepada kita. Pastikan bahwa kita memang melakukan yang baik itu untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi orang yang kepadanya kita lakukan. Juga demikian dengan perkataan kita. Kita pastikan bahwa perkataan kita menjadi perkataan yang memang tepat. Alkitab mengatakan bahwa kiranya pekerjaan dan perkataan yang baik itu yang bisa kita terus lakukan. Jadi kita bukan hanya sekedar bekerja melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar berbuat sesuatu, bukan hanya sekedar berkata-kata sesuatu, tapi melakukan pekerjaan dan perkataan yang baik. Dan dalam kenyataannya ketika hal itu memperlihatkan kepada kita tantangan dan kesulitan, pekerjaan dan perkataan yang baik kiranya tidak pernah berhenti kita lakukan. Bahkan terus-menerus kita usahakan agar kebaikan-kebaikan yang Tuhan percayakan kepada kita dapat kita saksikan kepada orang-orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita menyanyikan lagu kita, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu.
jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam kehidupan ini banyak hal yang kami kerjakan, banyak hal yang kami katakan. Tuhan, tuntun kami agar pekerjaan dan perkataan kami adalah pekerjaan dan perkataan yang baik, yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari, kepada orang-orang yang kami kenal maupun kepada orang-orang yang tidak kami kenal. Biar kami menjadi saksi kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk setiap umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan. Dengan berbagai tantangan hidup yang datang silih berganti, khususnya dalam situasi pandemi pada saat ini. Kiranya Engkau terus menguatkan umat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa untuk penularan pandemi COVID yang saat ini sedang kembali naik. Maka biarlah kiranya dapat terus tertangani dengan baik dan ada prokes yang juga dapat dijaga, diketatkan, serta setiap orang dapat terus juga saling menguatkan dan mendukung di dalam situasi ini. Juga bagi saudara-saudari kami di gereja-Mu Tuhan yang juga terpapar oleh COVID, mari Engkau jamah, Engkau pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk tim posko wilayah peduli di gereja-Mu serta juga untuk Satgas COVID yang ada di berbagai tempat khususnya juga di negara ini. Biar pelayanan yang dilakukan dapat terus juga memastikan kehidupan kami berjalan dengan lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang juga sedang bergumul dengan kondisi kesehatan. Kami berdoa untuk Joan Kwanda, Bapak Andris Theodorus, untuk Ibu Angel, untuk pemulihan Ibu Marliana dan Ibu Damayanti. Tuhan yang Maha Kasih, mari jamah saudara-saudari kami. Di dalam kelemahan tubuh, biarlah ada kekuatan iman dan semangat yang mereka miliki serta keluarga yang mendampingi menjaga mereka juga berada dalam keadaan baik. Kami berdoa ya Tuhan
untuk kehidupan kami dan keluarga kami. Kiranya Engkau Tuhan terus menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk kebijakan pemerintah pusat dan daerah kiranya dapat terus berjalan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami dalam studi mereka, khususnya di jenjang pendidikan yang baru di semester ini, biarlah kiranya semua berjalan di dalam naungan dan penyertaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mencari pekerjaan, untuk mereka yang mencari pasangan hidup, untuk mereka yang menantikan kelahiran anak-anak mereka, untuk setiap mereka yang mengupayakan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus beserta dengan setiap umat-Mu. Juga pada hari ini ketika kami akan menjalani kehidupan kami, banyak hal yang kiranya terus menjadi baik dapat kami jalani. Tuhan, kami akan menjalankan kehidupan kami dengan tetap melakukan apa yang baik dan mengatakan apa yang baik kepada banyak orang dalam hidup ini, karena kami siap untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, dan kiranya Tuhan terus menguatkan kita untuk melakukan dan mengatakan setiap hal baik dalam hidup ini bagi kesaksian dan kemuliaan nama Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.